Boleh terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kami para hamba-hamba Tuhan, kami yang mempersiapkan renungan hari ini, kami berdoa agar siapapun saudara yang menyaksikan renungan ini, saudara diberkati, saudara diubahkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya, Pastor Binsar Nikodemus. Hari ini judul renungan kita adalah The Judas Kiss atau ciuman Yudas. Kelihatannya dari judulnya kontroversial ya, tapi dari peristiwa ciuman Yudas ini, saudara bisa mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Doa kami agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang tak pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Judul renungan kita hari ini adalah The Judas Kiss atau ciuman Yudas. Peristiwa ini tercatat dalam kitab Injil ketika Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, dia menghampiri Yesus di Taman Getsemani. Dia menciumnya sebagai tanda kepada prajurit untuk menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Khotbah tentang ciuman Yudas ini berbicara tentang pengkhianatan yang dibungkus dengan kepura-puraan kasih. Tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Sama-sama yuk kita lihat dulu ayatnya, Lukas 22 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Apa sih pelajaran yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah simbol pengkhianatan yang berbalut kasih. Ciuman biasanya adalah tanda kasih atau tanda persahabatan. Tapi Yudas menggunakannya untuk mengkhianati Yesus. Ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwa betapa dalamnya kemunafikan bisa menyusup dalam tindakan yang kelihatannya baik. Dalam khotbah ini kita belajar ada suatu peringatan bagi kita semua bahwa tidak memakai kebaikan sebagai topeng dosa. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas," di Lukas 22 ayat 48. "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Tuhan Yesus dihianati oleh orang terdekatnya. Hari ini Pak, Bu, anak-anak muda dengar baik. Orang yang dekat sekalipun, orang yang akrab sekalipun bisa mengkhianati kita. Dan Yesus sudah merasakannya. Dia tidak menunjuk dari kejauhan, dia berjalan mendekat, menatap matanya, bersikap ramah, lalu memberikan tanda kepada Yesus. Sebuah ciuman yang menggambarkan keakraban tapi justru digunakan untuk pengkhianatan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia membiarkannya. Yesus gak membongkar kedoknya, tapi Yesus berkata, "Hai teman, untuk itu engkau datang." Maka kemudian setelah itu majulah orang-orang untuk menangkap Yesus. Kadang orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang membuat kita paling sakit. Mereka yang menyentuhmu dengan kelembutan sementara menyembunyikan belati di balik punggung mereka. Tapi Yesus gak tertipu. Yesus sudah tahu kok bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Dia memilih untuk tidak menghentikannya. Karena ciuman itu gak mengubah tujuannya Yesus. Pengkhianatan itu tidak meninggalkan misinya, justru menggenapinya. Yang kedua, kisah ini merupakan peringatan akan kemunafikan. Yudas adalah orang yang berada dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari, tapi hatinya jauh dan gelap. Yuk kita refleksi, kita lihat ke dalam diri kita. Apakah secara lahiriah kelihatannya kita dekat dengan Tuhan, dengan aktif pelayanan, ibadah, dan lain-lain.
Tapi sebenarnya hati kita tuh mengasihi Tuhan atau enggak sih? Yudas, orang terdekatnya, hatinya bisa gelap. Yuk kita melihat diri kita lagi. Kita belajar dari Yesus. Yesus tahu, tapi Yesus tetap menerima dan dia tetap mengasihi. Yesus tetap mengampuni. Yesus tahu kok siapa orang yang akan mengkhianatinya. Tapi Yesus tetap membasuh kaki Yudas di perjamuan malam terakhir. Tetap mengikuti, mengizinkan Yudas untuk ikut perjamuan terakhir. Ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa kasih Tuhan tuh tidak terbatas. Dia sangat sabar. Kasihnya tetap tersedia. Bahkan untuk orang yang akan mengkhianati dia. Hari ini kalau engkau merasa berdosa, engkau gak berani datang sama Tuhan. Kau ngerasa engkau terlalu jahat sama Tuhan. Tapi kasih Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Yuk kembali lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Yang keempat, pentingnya kejujuran rohani. Ya, kita harus jujur. Cuman Yudas mengajarkan bahwa tindakan lahiriah tidak mencerminkan isi hati kita. Artinya apa sih? Jangan jadi orang yang munafik. Jangan jadi orang yang terlihat rohani, tapi hidup kita tuh gak dekat sama Tuhan. Tapi yang paling penting adalah untuk kita jujur dan murni di hadapan Tuhan. Bukan hanya tampil soleh, tampil rohani di depan manusia. Yang kelima, yang terakhir ini penting buat saudara dan saya kita semua. Jangan menjual Yesus demi keuntungan dunia. Saya selalu bilang, jangan pernah tinggalkan Yesus, jual Yesus hanya untuk kekayaanmu. Jangan pernah jual Yesus, tinggalkan Yesus hanya untuk kekuasaanmu, popularitasmu. Ada orang yang demi popularitas dia jual Yesus, dia ninggalin Yesus. Dan yang ketiga, jangan pernah tinggalin Yesus untuk pasangan hidupmu. Yesus jauh lebih berharga dari segalanya. Bahkan Yudas jual Yesus hanya untuk 30 keping perak. Sebuah simbol bahwa harga dunia itu gak pernah sebanding dengan relasi dengan Tuhan. Saya berdoa agar khotbah ini menjadi ajakan untuk kita tidak mengorbankan iman kita kepada Yesus demi uang, kekuasaan, kesenangan sesaat. Bahkan jangan pernah kau meninggalkan Yesus karena engkau kecewa sama Tuhan, dia gak jawab doamu. Hari ini kita belajar bahwa the Judas kiss, ciuman Yudas, menjadi peringatan bagi kita orang percaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, mengaku cinta Tuhan, tapi sebenarnya kita gak dekat sama Tuhan. Tapi sebenarnya kita mengkhianati Tuhan, bahkan menyakiti Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Dan Tuhan punya kasih yang tulus. Dia mengasihi kita. Dia setia. Dan dia mau mengampuni kita. Kalau hari ini engkau ngerasa udah ngianatin Tuhan, nyakitin hati Tuhan, ayo balik lagi sama Tuhan yuk. Kalau engkau pernah meninggalkan Yesus, bahkan engkau udah pindah agama, pindah kepercayaan, this is your time. Ayo balik lagi sama Tuhan yuk. Yuk setia lagi sama Tuhan yuk. Jangan tinggalin Yesus. Please, jangan tinggalin Yesus demi apapun juga. Sama-sama yuk kita mau datang sama Tuhan. Tuhan selidiki hati kami, lihat hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu Tuhan? Hari ini kami belajar. Kami gak mau kelihatan rohani hanya di depan orang. Tapi kami juga mau membangun hubungan kami. Kami gak mau jadi orang yang munafik. Tapi kami mau benar-benar taat dan mengasihi Tuhan melalui tindakan dan perkataan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mengecewakan-Mu, bahkan mungkin ada di antara kami yang meninggalkan Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Sama-sama kita mau menyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
hidupku. Ku berjuang sampai akhir, kau dapati aku tetap. Sama-sama kita mau menyatakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia sama Engkau Tuhan. Kami doa dalam perjalanan hidup kami gak mau ninggalin Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami mau tetap beriman percaya sama Tuhan Yesus. Kuatkan kami yang lemah ini Tuhan, untuk kami boleh tetap setia, berpegang percaya sepenuhnya, beriman sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Kalau kami pernah meninggalkan Kau Tuhan, ampuni kami. Kami mau kembali lagi ke dalam pelukan kasih-Mu yang sempurna. Bahkan doa kami ya Tuhan, selidiki hati kami. Kalau mungkin kami masih menjadi orang yang munafik. Kami kelihatan soleh di depan banyak orang, tapi sebenarnya kami gak kuat-kuat banget. Kami gak deket-deket banget sama Tuhan. Bahkan kami mengkhianati Tuhan. Ampuni Tuhan. Ubahkan kami. Ajar kami untuk tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Terpujilah nama Tuhan yang punya sorga. Crazy in love with you. Tetap setia ya.